Kasus penyiksaan pekerja rumah tangga kerap terjadi di tanah air. Penyiksaan di Jakarta Timur, Bandung Barat, dan Pemalang ini menunjukkan mental perbudakan yang masih ada di masyarakat kita. Apakah para pekerja rumah tangga ini memiliki undang-undang, Wilson dan juga pemirsa, yang dapat melindungi mereka dari pekerjaannya? Berikut informasi selengkapnya. 5 juta masyarakat bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Namun sayangnya masih ada PRT yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Pekerjaan dan pendidikan yang tinggi nyatanya tidak menjadi jaminan seseorang memperlakukan PRT-nya dengan manusiawi. Kata-kata verbal yang kasar, upah yang tidak dibayar dengan semestinya, jam kerja di luar kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran kerap terjadi. Perbudakan era modern ini langgeng karena nihilnya perlindungan negara. Bahkan mangkraknya RUU Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga selama 18 tahun di DPR dapat dikatakan jika negara memang belum memandang ART sebagai profesi yang bermartabat. Sejak tahun 2004, RUU diserahkan 78 kali telah direvisi. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mempertanyakan keseriusan para pemangku kepentingan untuk segera menerbitkan payung hukum bagi PRT. Kementerian Hukum dan HAM akan mengupayakan dipercepatnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT. Kemenkumham menilai pekerja rumah tangga sangat penting dan harus dilindungi. Diharapkan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Domestik segera disahkan agar PRT dapat terlindungi dari segala bentuk penyiksaan dan eksploitasi, serta dapat memastikan lingkungan kerja yang sehat dan meningkatkan keterampilan PRT. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Lita Anggraini, Koordinator Jaringan Advokasi PRT. Selamat siang Mbak Lita. Selamat siang. Baik. Mbak Lita, jika kita melihat beberapa minggu belakangan ini kita dihadapkan pada berita ART disiksa oleh majikannya. Sebenarnya menurut Anda apa saja penyebab yang bisa ditemukan di lapangan sampai ada kejadian yang sungguh tragis ini? Bisa diulangi karena di jalan Pak, parkir sebentar, sedang di jalan. Ya silahkan, mohon maaf, bisa diulangi lagi. Baik Mbak Lita, belakangan kan sering terjadi ada hal-hal yang tidak mengenakan yang dilakukan majikan kepada ART-nya. Sebenarnya menurut Anda apa faktor yang menyebabkan hal ini belakangan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ini kan terkait dengan budaya kita ya, sistem yang ada di sini bahwa tidak mengakui bahwa pekerja rumah tangga ini adalah bagian dari pekerja dan warga negara yang berhak atas pengakuan dia sebagai pekerja dan berhak atas perlindungan sebagaimana pekerja dan warga negara lainnya. Dan kita melihat bahwa PRT ini kan masih ditempatkan sebagai budak, sebagai hamba, dan sehingga nasibnya itu semua tergantung pada pemberi kerja. Dan makanya kita sebut mulai sekarang kita menyebut bukan asisten rumah tangga lagi tapi pekerja rumah tangga untuk menunjukkan bahwa posisi PRT sebagai pekerja. Dan situasi dimanapun pekerja rumah tangga baik di itu lokal ya di Indonesia ataupun migran dimanapun itu mengalami hal yang sama, mereka rentan eksploitasi, rentan ke berbagai bentuk kekerasan baik itu psikis, fisik, ekonomi, kemudian seksual, kemudian pelecehan secara sosial dan perdagangan orang. Dan seperti kasusnya Siti Kotimas, kasusnya Rizky, kasusnya Rohimah itu menunjukkan memang potret gelap situasi perbudakan pekerja rumah tangga di Indonesia. Ini yang mengapa menjadikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah diproses 18 tahun di DPR untuk segera diproses dan disahkan oleh pimpinan DPR dan bersama pemerintah. Baik, selain kasus yang sudah viral belakangan ini Mbak Lita, apakah ada data spesifik berapa jumlah pekerja rumah tangga yang mengalami penyiksaan oleh majikannya?
Ya, Jala merekam dari pengaduan ke Jala PRT ataupun pengaduan dari keluarga melalui keluarga korban atau anggota organisasi ataupun lewat media ataupun pihak masyarakat yang melaporkan situasi PRT yang berada di wilayahnya itu untuk 5 tahun ini ada 2.638 ditambah terakhir kasusnya Siti Kotimah dan semua rata-rata itu menunjukkan kekerasan berawal dari pengisolasian ya di PRT diisolir, kemudian dari diisolir itu PRT ini kan tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menyampaikan apa situasi yang dialami karena HP-nya ditahan oleh pemberi kerja dan dia tidak bisa berhubungan dengan pihak luar ke tetangga karena dia di dalam rumah. Dan mulai dari situ kekerasan demi kekerasan intensitasnya naik ya, mulai dari pemukulan, penyiksaan dan yang sampai yang sangat fatal ya seperti kasusnya Siti Kotimah. Ini kan sungguh-sungguh tidak terpikirkan oleh penyelenggara negara baik itu presiden ataupun DPR. Bagaimana ini situasi 4,2 juta PRT yang bekerja di rumah-rumah yang tidak ada kontrol, tidak ada perlindungan, tidak ada pengawasan. Dan kita tahu bahwa mentalitas orang masih menganggap bahwa PRT ini adalah tidak bisa diperlakukan apapun. Orang kan bertanya, apakah pemberi kerja ini gila? Apa mengalami gangguan jiwa? Tidak, pemberi kerja bisa bekerja, bisa beraktivitas publik normal, tapi di dalam rumah dia memperbudak dan melakukan tindak kekerasan, tindakan yang tidak beradab itu hanya kepada PRT, karena mentalitasnya orang masih menganggap PRT-nya adalah budak. Nah, itu yang harus dicegah dan bagaimana undang-undang itu memang mendesak untuk ada disahkan. Kenapa bisa memakan waktu hingga 18 tahun untuk undang-undang tersebut akan disahkan? Ini yang dikatakan ya ada konflik interest karena hampir semua orang di Indonesia ini kan karena jumlahnya 4,2 juta itu terbesar kedua di dunia setelah RC. Indonesia ini jumlah PRT lokalnya terbesar kedua. Ya, hampir semua warga yang rumah tangga dari kelas menengah atas sampai kelas menengah ke bawah itu mempekerjakan rumah tangga. Nah, di situ ada konflik interest ketika privilege yang dinikmati oleh pemberi kerja, jam kerja tak terbatas, beban kerja tidak terbatas, tidak ada libur mingguan. Apa saja harus dikerjakan PRT dan PRT dilarang berkata tidak, dilarang berkata lelah, dilarang sakit, apa saja harus tunduk. Nah, ini ketika ada undang-undang ini orang mulai ketakutan bahwa akan terjadi perubahan. Artinya mereka yang status quo mereka akan berubah. Nah, artinya ini kan mentalitas yang sangat feodal, bias kelas, bias gender seperti itu. Yang itu harus diubah. Terima kasih. Kita harapkan semoga RUU ini bisa segerakan langsung di DPR dan menjadi undang-undang sehingga perlindungan terhadap ART bisa lebih ditegakkan dan juga lebih adil. Terima kasih Mbak Lita Anggraini, sehat selalu telah bergabung. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NU Siang.